ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Sebelumnya perkenalkan diri, kami dari mahasiswa perawatan Universitas dari Poltekkes Kemenkes dulu. Ada saya Siti Andrita dan teman saya ada Sarisa, ada Fitriani, Risa dan Anu. Kami di sini ingin melakukan sedikit penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang hipertensi dan PJK. Untuk hipertensi kan kayaknya udah pada tahu semua ya Bu. Jadi kami juga akan menjelaskan tentang PJK atau penyakit jantung koroner. Di sini ada yang hipertensi nggak Bu? Buat teman-temannya ada hipertensi atau bisa sedikit sebut dengan darah tinggi. Materi tentang hipertensi ya Bu. Hipertensi itu sendiri merupakan peningkatan tekanan darah di atas angka normal. Untuk angka normal hipertensi itu sendiri di atas bagian atasnya itu lebih dari 140 mmHg dan bagian bawahnya itu lebih dari 90 mmHg atau milimeter air raksa. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak udah ada waktu dicek tensi yang diacetyl tensi ya Bu, kalau kita keluar. Kalau pas dicek tensinya itu yang bagian atas itu lebih dari 140 dan bagian bawahnya itu lebih dari 90 itu beresiko mungkin terkena hipertensi. Jadi perlu dicek lagi puskesmas atau klinik kesehatan terdekat untuk memastikan apakah ibu bapak itu benar-benar hipertensi. Dan hipertensi itu ada derajatnya ibu, ada pembagiannya, hipertensi derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Nah, itu kan penjelasan dari definisi hipertensi ya Bu. Nah, gejala dari hipertensi itu sendiri itu sakit kepala, pegal atau merasa berat pada kuku di belakang, lalu itu susah tidur dan gelisah. Kalau sakit kepala pada hipertensi itu biasa terjadi kalau tensi ibu sama bapak-bapak itu lagi di atas 0,0 itu biasanya itu akan menyebabkan sakit kepala yang sakit gitu. Penyebab dari hipertensi itu sendiri ada mengkonsumsi banyak garam. Itulah kan kalau di daerah pantai itu biasanya tuh banyak hipertensi kan Bu, kalau kata kita tuh. Nah biasanya itu juga menyerang usia 65 tahun ke atas tuh. Jadi lansia banyak yang terkena hipertensi. Obesitas juga bisa menyebabkan hipertensi Bu. Terus jarang berolahraga. Rutin olahraga seminggu sekali itu udah cukup. Lebih baik lagi kalau rutin dilakukan setiap minggu atau setiap hari ya Bu, biar tekanan darah itu di atas di ambang normal, tidak di atas normal. Adapun makanan yang bisa dimakan untuk memperbaiki tekanan darah itu tuh bisa makan buah-buahan, sayuran, dan untuk mengkontrol tekanan darah ibu sama bapak biar tetap berada di normal itu harus rajin diperiksa ke klinik kesehatan. Kan bisa dicek di sini untuk tekanan darahnya kalau nggak ada tes di rumah. Nah itu sekilas untuk hipertensi dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya tentang PJK atau penyakit jantung koroner ya Bu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi masih terkait jantung. Dimana jantung itu kan Bu organ utama di dalam tubuh. Kalau jantung bermasalah, yang lain akan ikut terkomplikasi. Nah, PJK itu adalah penyakit jantung koroner. Karena penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner yang ada di jantung. Jadi jantung itu kan tugasnya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan di pembuluh darahnya itu ada penyempitan, otomatis jantung tidak mampu memompakan darah ke seluruh tubuh dengan maksimal. Jadi itulah yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini salah satu penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut data di WHO atau World Health Organization, penyakit jantung koroner ini atau PJK itu penyebab kematian di dunia. Data di tahun 2022 itu menunjukkan bahwa penyakit jantung ini secara keseluruhan sekitar 19,8 juta kematian. Jadi penyakit jantung ini Ibu, Bapak, penyakit jantung ini itu penyebab kematian nomor 1 di dunia. Jadi alangkah baiknya kita menjaga kesehatan jantung, dan salah satunya tadi itu menjaga hipertensi tadi supaya tidak terlalu tinggi. Adapun tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner ini, apabila Bapak dan Ibu mendapatkan salah satu tanda gejala atau beberapa gejala ini, bisa Bapak Ibu datang ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan secara berkala. Adapun tanda gejalanya itu, yang pertama itu nyeri dada. Biasanya itu nyeri dada yang nyeri sekali di sebelah kiri, menjalar bisa ke belakang, ke pundak belakang, itu segera ke rumah sakit. Kemudian itu keringat dingin, kemudian ada sesak napas dan juga mudah lelah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan gejala tersebut, silakan datang
sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pengecekan. Kemudian ada juga faktor resiko. Faktor resiko dari penyakit jantung itu biasanya ada genetik. Biasanya kalau misalkan kita ada keturunan orang yang penyakit jantung, kita itu lebih dominan terkena penyakit jantung itu. Jadi harus dicek secara berkala. Kemudian ada faktor usia, jenis kelamin, kemudian ada merokok, hipertensi tadi, dan obesitas, dan juga diabetes atau gula darah tinggi. Selanjutnya ada komplikasi dari penyakit jantung. Jadi komplikasi dari penyakit jantung ini banyak sekali, ibu-ibu. Yang pertama itu ada angina atau jadi dada tadi, disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah tadi di arteri, sehingga jantung tidak cukup darah, tidak dapat menumpahkan darah dengan maksimal. Kemudian ada serangan jantung. Komplikasi ini terjadi bila arteri tadi tersumbat sepenuhnya akibat penumpukan lemak dan gumpalan darah. Kondisi ini akan merusak otot jantung. Kemudian ada gangguan irama jantung. Jadi kalau jantung itu tidak dapat memompa darah dengan baik, irama jantung akan terganggu. Kemudian juga ada gagal jantung. Gagal jantung ini disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke jantung atau kerusakan pada jantung. Jadi kalau misalkan jantung itu sudah bermasalah, banyak sekali penyakit yang lain yang akan menyertai kita, Bapak Ibu. Kemudian ada cara untuk pencegahan dari penyakit jantung ini tadi, yaitu kalau misalkan kita merokok, segera berhenti merokok atau setidaknya dikurangi merokoknya. Kemudian kalau makan yang sehat, dihindari makan berlemak yang berlebih, makan garam yang tinggi. Kemudian hindari stres. Kemudian itu tadi kendalikan hipertensi, karena hipertensi itu berpotensi sekali untuk merusak jantung. Kemudian olahraga yang teratur, kemudian kendalikan obesitas, kemudian periksa kesehatan secara berkala, kesehatan terdekat. Mungkin Bapak Ibu itu saja materi dari saya dan rekan saya tadi. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih kurang paham atau yang masih ingin lebih tahu terkait penyakit hipertensi dan juga penyakit jantung koroner, boleh Bapak Ibu bertanya. Boleh Ibu? Iya, Ibu udah ganti Bapak ya Pak. Ibu kan termasuk konvensionalnya kan. Tapi sering apa kan tadi kan dari jantung masuk ke ini ya akan berbahaya ya. Nah itu apa ya? Itu kan katanya hipertensi kan ada penyakit dari darah. Oh, seperti yang pertanyaan. Jadi Ibu itu merasakan jadi apakah Ibu merasakan dirinya itu sering atau waktu capek? Ada waktunya. Saya lagi berbagi ke Bapak. Ya Bu, dan Bapak, apa pertanyaan Pak? Ya. Saya masih di bawah 50 dulu, itu rendah. Di bawah 50-an. Umur di bawah 50 itu kira 100 bawah 150. Jadi 60-an ke atas ini cenderung tinggi. Tapi kalau misalnya dalam kondisi capek berarti cenderung cepat. Cenderung cepat. Yang pertama itu. Nah, ditawanya apakah menghitungkan apakah saya hanya tidak apa saya tidak tinggi karena apa itu biasanya vertigo. Nah, saya tidak tahu apakah vertigo ini karena tensi yang turun atau lagi naik. Biasanya Bapak itu hipertensinya itu tingginya itu dalam berapa? Tinggi, yang paling tinggi 140. 140 ya? Itu yang paling tinggi 140. Umur Bapak sekarang berapa? 65. Yang itu ada Pak? Kita ada ya? Jadi apakah saya Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya kepada kami. Kami akan menjawab tanya dari Bapak Ibu. Tanya dari Ibu sakit dada yang belakang padahal darah Ibu itu darah rendah yang kalau biasa dicek. Kemungkinan yang pun tangan kaki mungkin terbatas tangan kaki. Kalau kaki kalau sakit di bagian dada sampai ke tulang itu kemungkinan ada aliran darah di sekitar dada atau jantung itu tidak sampai ataupun tersumbat. Jadi menyebabkan dada itu sampai ke tulang. Untuk perawatannya itu sendiri atau untuk penata laksanaannya itu dapat diperiksa ke pelayanan kesehatan untuk memastikan keadaan ibu itu bagaimana, untuk perawatan lanjutannya bagaimana ya Ibu. Begitu, apa ada pertanyaan lagi Bu? Terima kasih Bu. Bapak tadi vertigo ya Pak? Ya, kalau saya sebelum 50 itu cenderungnya sudah sampai 90 dulu. Tapi di atas 60-an ini saya cenderung tinggi, tapi yang paling tinggi itu 150 baru 50. Yang dicek darahnya tinggi. Ya dan sekarang ini cenderung itu.
Tapi kalau misalnya kurang hidup, kalau turun, naik turunnya cepat. Baiklah, biasanya itu kalau yang menyebabkan darah kita rendah itu banyak faktornya ya Pak. Salah satunya tadi kurang tidur. Kalau Bapak begadang ataupun Bapak kurang tidur itu bisa menyebabkan darah Bapak rendah. Sedangkan kalau yang vertigo tadi ya, vertigo itu tadi penyebab vertigo itu salah satunya itu ada gangguan di telinga, yang gangguan telinga atau di saraf otak itu ada gangguannya sama vertigo. Itu juga dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi juga dapat menyebabkan vertigo tersebut Pak. Jadi kemungkinan memang naik turun karena pola makan Bapak dan usia Bapak itu yang menyebabkan kadang-kadang Bapak itu naik turun. Sedangkan penyebab vertigo Bapak itu sendiri ada infeksi ataupun ada gangguan di telinga Bapak. Ya. Boleh nggak Bu? Apa itu terkait sama jantung? Apa itu terkait dengan jantung atau tensi tadi? Yang penyakit sekarang itu sekarang di kaki sering sekali. Apakah itu terkait jantung atau apa? Kan usia Bapak udah termasuk golongan lansia ya Pak, kalau dalam bilang Pak, lanjut usia. Jadi itu kalau lanjut usia itu biasanya memang rentan sekali terkena ataupun diserang sama penyakit sendi. Karena itu banyak lansia itu asam urat kan biasanya kalau kami itu ibunya itu rheumatoid arthritis. Nah itu tuh termasuk peradangan sendi karena itu kaki Bapak sering serang atau sakit. Faktor usia biasanya Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu pertanyaannya. Apakah ada ibu lagi yang ingin daripada kami? Boleh. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi Ibu itu menderita DM dan waktu diperiksa tekanan darah Ibu itu kadang rendah, kadang tinggi ya. Nah jadi Bu, DM hipertensi itu sendiri bisa menyebabkan DM dan DM itu sendiri bisa menyebabkan hipertensi. Jadi dia itu dua penyakit itu saling berkaitan Bu, dan juga bisa menyebabkan komplikasi lainnya ya Bu. Jadi balik-balik lagi ke pola makan Ibu Bu, pola makan Ibu, aktivitas Ibu itu yang dapat menyebabkan darah Ibu tinggi juga selain dari DM itu sendiri. Nah kalau untuk mengatur ya tekanan darah Ibu itu stabil, normal, itu dijaga pola makan dan olahraga rutin Bu. Jadi bisa dibaca olahraga serum atau setiap hari. Memang berkaitan Bu antara DM dan hipertensi gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Terima kasih. Tadi saya lupa menyampaikan tentang terapi atau perawatan saat ibu-ibu itu terkena kepala, sakit kepala atau nyeri kepala. Jadi kalau ada satu terapi yang dapat ibu-ibu lakukan, terapinya itu sangat mudah, yaitu tarik nafas dalam atau yang biasa disebut relasi nafas dalam ya Bu. Terapi itu dapat menurunkan nyeri kepala, jadi bisa dilakukan di mana aja, mudah dan efektif untuk dilakukan ya Bu. Mungkin sudah banyak yang kenal ya Bu, tarik nafas dalam. Baik, caranya boleh. Jadi kami akan mempraktekkan cara terapi teknik nafas dalam ya Bu. Bisa ibu lakukan kalau lagi sakit kepala ataupun dada nyeri, itu bisa sama efektif dilakukan. Ya, ikuti sekalian tidak apa ya Bu. Jadi ini boleh duduk, boleh posisinya duduk, terus ibu sama bapak tuh tarik nafas selama itu merilekskan. Udah itu tarik nafas selama 4 sampai 10 detik. Kita mulai ya Bu, tarik nafas. Ditahan 3 sampai 5 detik. Udah itu dihembuskan lewat mulut dengan mulut itu oh. Ya, jadi begitu teknik relaksasi nafas dalam ya. Iya, pelan-pelan aja dengan oh. Ya, sakit kepala itu sangat efektif karena sering benar dilakukan dimanapun itu diajarin biasanya teknik relaksasi nafas itu. Waktu nyeri juga bisa dilakukan, waktu nyeri dada tadi juga bisa dilakukan teknik relaksasi nafas dalam itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu dan Bapak sekalian? Jika tidak ada, kami bersyukur. Jika tidak ada penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada pagi hari ini akan kami tutup. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya Ibu dan Bapak. Semoga Ibu dan Bapak semua sehat selalu dan panjang umur.